Klimatologi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Erma Yuli Hastin memberikan peringatan serius terkait potensi kekeringan yang mungkin terjadi di musim hujan saat ini, khususnya di Pulau Jawa. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung bersama pakar klimatologi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Erma Yuli Hastin. Mari kita sapa langsung. Selamat siang Ibu Erma, apa kabar? Selamat siang, kabar baik, alhamdulillah. Baik, Ibu Erma, kita tadi sudah melihat bahwa kekeringan akan terjadi di Pulau Jawa. Apakah ini ada kaitannya dengan dominasi angin monsun timuran yang secara tradisional terkait dengan musim kemarau? Dan apakah ini akan berdampak pada fenomena El Nino yang akan semakin kuat ini, Bu? Ya, yang pertama ada banyak perubahan dalam dinamika cuaca serta musim yang perlu kita ketahui ya, karena konteksnya perspektif hari ini adalah kita harus memasukkan ini semua dalam konteks perubahan iklim. Dan kajian jangka panjangnya dulu ya, mungkin yang perlu diketahui mengenai perubahan iklim ini kan ada dua ancaman serius mengenai potensi kekeringan yang pertama dan potensi panas gitu ya. Itu meliputi Pulau Jawa. Dan di antara selain Pulau Jawa juga ada Pulau Kalimantan begitu ya. Dan potensi untuk hujan ekstrimnya itu relatif lebih banyak terkonsentrasinya di Sumatera, walaupun itu sebagian besar ya, tidak seluruhnya begitu. Nah ini harus kita ketahui terlebih dahulu. Jadi memang ada potensi ketika kita memetakan secara regional itu berbeda-beda responnya gitu ya. Nah untuk wilayah Jawa ancamannya secara jangka panjang sampai 10 hingga 20 tahun mendatang itu memang adalah ancaman kekeringan dan panas ekstrim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita melihat pada kondisi musim akhir-akhir ini, saya katakan bahwa selama musim Desember sampai Februari ya, DJF, itu kita akan lebih banyak mengalami hari-hari kering tanpa hujan. Dan itu sudah terbukti ya 1-2 bulan terakhir ini. Meskipun demikian, hujan ekstrim atau cuaca ekstrim juga terjadi secara bersamaan. Meskipun juga tidak semua ya, tapi beberapa wilayah-wilayah tertentu yang mengalami intensifikasi. Nah, artinya karena tidak sama, ada juga yang kekeringan, ada yang juga hujan ekstrim begitu ya. Ini kan yang patut kita waspadai. Mengapa ini bisa terjadi? Ya, pertama karena monsun Asia ini selama 2 bulan terakhir ini mengalami pelemahan bahkan penundaan gitu ya, efek dari El Nino. Nah tapi terakhir kali diupdate bagaimana prediksi El Nino ini ternyata memang ada pelemahan juga gitu ya, sudah mulai terurai begitu ya pemanasan di Samudra Pasifiknya begitu, sumber panas di sana, sehingga pada bulan Maret, April, Mei diprediksi akan semakin melemah dan bulan Juni kita akan masuk ke fase yang baru gitu ya. Maksudnya tidak El Nino lagi tapi ada 50-50 antara apakah kondisinya netral atau langsung La Nina. Nah itu hal menarik yang harus kita ketahui dulu gitu ya, sebelum kita bicara potensi mengenai kekeringan tadi. Artinya apakah kemudian kekeringan sudah tidak mengancam Jawa lagi gitu ya? Saya kira karena kita bicara perubahan yang ada di laut gitu ya, kalau El Nino kan di laut itu terjadi secara perlahan-lahan, maka ketika terjadi peralihan fase pun dari El Nino ke La Nina itu tidak akan langsung secepat itu atau terjadi secara bersamaan langsung basah gitu ya seluruhnya gitu ya, itu juga tidak gitu karena masih ada sisa-sisa dari El Nino yang bisa terjadi. Nah inilah yang saya katakan bahwa sampai bulan Maret, April, Mei tetap kita akan mengalami dry spell. Dry spell itu adalah hari-hari kering ya, hari-hari kering yang cukup intensif begitu ya, sebelum kemudian benar-benar kita akan masuk bulan akhir Mei itu ke musim kemarau, sehingga ya sebenarnya sama-sama harus diwaspadai kemungkinan hujan ekstrimnya dan kemungkinan tadi dry spellnya tadi di masa yang El Nino ini walaupun melemah tapi kita nggak tahu nih gitu ya, apakah dia akan langsung direspon dengan kenaikan curah hujan gitu, artinya kita masuk kemarau basah gitu ya, ataukah kemaraunya normal gitu ya. Karena memang tadi itu masih ada sisa-sisa El Nino. Jadi meskipun nanti diprediksi ya Juli, Agustus, September masuk La Nina begitu,
Tapi juga kita harus memahami itu masih ada sisa-sisa El Nino, sehingga walaupun hujan, tapi karena tidak kontinu, lebih banyak hari-hari keringnya begitu ya, dan kita masuk ke kemarau gitu, maka tidak langsung kemaraunya basah begitu saya kira. Jadi tetap kita akan punya apa ya problem dalam hal ketersediaan air khususnya untuk kontinuitas pertanian. Saya kira itu gambaran secara umum. Baik Ibu Erma, ini adalah sisa-sisa dari El Nino. Ada kemarau basah, kemarau normal, dan juga kekeringan yang berkepanjangan, khususnya di wilayah Pulau Jawa. Apakah ini juga ada kaitannya dengan perubahan iklim yang sekarang juga menjadi topik pembicaraan bagi para negara-negara lainnya, terutama di Indonesia? Betul, jadi ini sangat terkait dengan konteksnya, yaitu konteks perubahan iklim. Jadi perubahan iklim itu berimplikasi pada perilaku El Nino dan La Nina. Yang pertama, El Nino akan semakin sering terjadi, ya. Karena apa? Ya karena perubahan iklim kan meningkatkan semuanya. Jadi meningkatkan suhu maksudnya ya, di darat, di udara maupun di laut gitu ya, sudah sampai lebih dari 1,5 derajat Celcius ya rata-rata bulanannya. Itu hal penting yang harus kita pahami dari bahwa dia mengubah perilaku El Nino. Dulu kita melihat El Nino ini sebagai siklus reguler gitu ya, 7 tahun sekali, 5 tahun sekali. Sekarang tidak lagi, karena bisa 2 kali lipat frekuensinya lebih sering. Bahkan El Nino kuat pun dari yang 15 tahun sekali sekarang sudah berubah jadi 7-8 tahun sekali. Bahkan terakhir karena 2015 ya, kemudian 2023 begitu. Kemudian kita juga mungkin akan berpotensi mengalami El Nino lagi sampai tahun 2030 karena frekuensinya dari El Nino itu akan lebih sering terjadi, itu yang pertama. Yang kedua, untuk La Nina itu tidak gitu, itu tidak. Tapi sekali terjadi La Nina dia lama gitu ya, dan itu yang kita alami pada 2020 sampai 2022 gitu, ada 3 tahun masa La Nina begitu ya. Tapi secara intensitas nggak terlalu setinggi El Nino ketika dia terjadi, jadi durasinya lebih panjang, tapi tidak lebih sering dibandingkan dengan El Nino. Nah ini kan berarti ada perubahan ya di perilaku ENSO itu, El Nino La Nina itu, karena efek dari perubahan iklim. Kemudian tadi pertanyaan selanjutnya juga, terus gimana ini kekeringan dan panas juga apakah terkait nih gitu ya? Tentu saja terkait. Masalahnya adalah respon tiap daerah itu belum tentu sama Mbak gitu. Jadi misalnya Sumatera lebih ancamannya lebih ke arah mana nih? Apakah ke kekeringan atau ke hujan ekstrim atau dua-duanya? Daerah mana saja gitu kan? Nah itu kan harus dipetakan tuh secara regional, sehingga kebijakan untuk planning jangka panjang dari Bappenas dan Bapeda itu mestinya sudah mengadaptasi perubahan iklim ya maupun mitigasi gitu terhadap hasil kajian yang bisa divalidasi secara ilmiah di region wilayahnya begitu. Jadi jangan melihat oh ya perubahan iklim global, tapi dia harus tahu gitu petanya di mana saja sih gitu yang terancam hujan ekstrimnya atau yang kekeringan ekstrim gitu, karena tidak sama gitu. Ya saya kira itu. Baik Ibu, berarti itu juga nanti kita sebagai masyarakat juga tentunya harus beradaptasi ya Bu ya, dengan wilayah-wilayah apakah kita ada kekeringan atau hujan ekstrim dan lain sebagainya, yang juga dapat mempengaruhi nanti apakah ini juga berdampak pada pertanian, kekeringan tersebut dan lain sebagainya. Terima kasih Ibu Erma telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Sehat selalu Ibu Erma, terima kasih banyak. Pemirsa, Henderman Vitugea memberikan penyuluhan pola hidup sehat agar anak terjaga kesehatannya dan terhindar dari stunting. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.